Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Cindy Rinaldi, Gadvan, dan saya sendiri Reza Gustian. Kami akan mempresentasikan hasil proyek web design kami mengenai website reservasi shuttle. Baik, langsung saja ke tampilan websitenya. Nah, ini adalah tampilan utama atau biasa disebut dengan homepage. Pada saat pengguna mengakses website ini, maka muncullah tampilan ini. Di homepage ini berisi dari paling atas ada header. Karena situasi saat ini masih pandemi, maka di header kami beri link untuk mengakses informasi terkait dengan COVID-19 dan kodenya sebagai berikut. Dan di bawah ini adalah kode untuk membuat header warning yang bisa di close, yang menggunakan style background hijau tua. Kemudian di bawah ini merupakan kontainer yang merupakan break atau spasi antar konten. Kontainer di sini memberi jarak antara header dan card di bawahnya. Dan untuk ini adalah teks yang ada di dalam header yang di atas tadi yang ini. Untuk area span area hidden true, ini merupakan span yang berfungsi seperti mirip div untuk memberi jarak antara teks dan tombol X di header. Untuk selanjutnya setelah header yaitu ada card atau biasa di sini menu untuk pelanggan memilih rute tujuan tersebut. Misalkan di sini pelanggan memilih tujuan ide keberangkatan dari Bandung bertujuan Cimahi untuk tanggal berangkat misalkan tanggal 22 Februari untuk satu orang penumpang. Kemudian jika sudah mengisi form seperti ini, mari kita cari tiketnya. Nah, maka di sini akan muncul tiket sesuai yang kita pilih tadi di awal. Tetapi untuk bagian ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy Rinaldi. Saya akan berfokus ke halaman awal terlebih dahulu. Untuk selanjutnya ada beberapa info dari layanan kami. Di antaranya ada antar kota dan antar provinsi, di dalam kota maupun jemput antar pelanggan dari mall ke mall. Untuk membuat info seperti ini, berikut adalah kodenya. Nah, pertama-tama ada section kontainer, menggunakan kontainer. Kemudian untuk memberi efek warna biru pada card tersebut adalah menggunakan color primary 2 teks. Kemudian untuk membuat halaman supaya responsif menggunakan cool MD6, cool XL3 small. Untuk membuat info layanan kami adalah sebagai berikut. Ada div class container dan di bawah ini untuk membuat teks di tengah, untuk memposisikan teks layanan kami di tengah atau seperti tebal seperti itu, font white bold. Kemudian di bawah ini ada kode grid full atau satu layar full satu layar 12, jadi kita bagi 3. Nah, ini kan dibagi 3 nih, jadi 12 dibagi 3 kan hasilnya 4, maka kita menggunakan cool MD dan MB4. Untuk card body berwarna gradient primary. Primary adalah biasanya itu efeknya seperti warna biru seperti ini. Terus gradient atau biasa disebut dengan gradasi. Dan ini untuk cool 7, cool MD12 atau cool extra large 7, MT auto, MB auto, dan ini adalah kode untuk membuat supaya yang halaman ini card ini menjadi responsif atau biasa disebut menyesuaikan di skala device. Untuk supaya teksnya berwarna putih menggunakan font white bold, text white antar kota, antar provinsi, dan ini hasilnya adalah warna putih seperti ini. Untuk selanjutnya ada di bagian bawahnya lagi ada tambahan info di bawah ini tentang Super Shuttle. Untuk membuat seperti ini berikut adalah kodenya. Kemudian setelah informasi layanan kami, di sini ada sedikit tulisan pergi dengan Super Shuttle.
Saper Shuttle melayani berbagai kebutuhan dengan beberapa inovasi produk yang dimiliki dan telah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membangun revitalisasi transportasi umum. Dan untuk membuat seperti ini, berikut adalah kodenya. Kodenya cukup lumayan sedikit untuk di bagian ini, ya, dengan kontainer untuk memposisikan teks di tengah menggunakan row text center. Kemudian ada font white bold untuk teksnya lebih tebal dan menggunakan ukuran H4. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Rinaldi dari kelas C Informatika Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Reza Gustian tentang website reservasi shuttle. Langsung saja di bagian pertama ini ada keterangan Bandung, Cimahi, kemudian ada tanggal keberangkatan dan jumlah penumpang. Di bagian bawahnya ada tombol ubah keberangkatan. Nah, di sini teman-teman jika ingin memilih ulang keberangkatan, tujuan sama lain-lain gitu bisa di setel di sini. Langsung saja kita lihat codingannya. Nah, yang pertama di sini ada codingan dari CSS. Nah, CSS di sini berfungsi untuk mengatur font, kemudian background sama box shadow dari HTML tersebut. Lanjut ke bagian bodinya, di sini ada tag button. Tag button ini mendefinisikan sebuah tombol di halaman websitenya. Masuk ke bagian section. Nah, section ini merupakan struktur dokumen dalam HTML-nya. Dan ada lagi tag div, kemudian tag H4. Nah, H4 di sini merupakan tag header jenis keempat untuk mengatur ukuran dari header website tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, H4 ini seukuran seperti inilah. Lanjut ke bagian codingan yang selanjutnya ada small. Nah, di sini tag small ini merupakan fungsinya untuk mengecilkan huruf dalam suatu web. Kemudian lanjut ke ubah keberangkatan yang tadi, kita bisa lihat di sini ada tag button seperti biasa yang tombol ubah keberangkatan yang tadi. Kemudian ada tag div, tag form action dan input type. Nah, di sini ada tag p. Nah, tag p ini merupakan tag paragraf. Kemudian ada select name. Nah, asal ID required. Nah, required di sini berfungsi untuk mengatur suatu website jika teman-teman tidak mengisi. Nah, misalnya ini, nah, teman-teman tidak mengisi tujuan atau tanggal berangkat, teman-teman hanya langsung klik cari aja, maka akan muncul, nah, mohon isi tanggal berangkat. Nah, required ini merupakan fungsinya ya kurang lebih seperti itulah. Lanjut ke bagian tag option selected. Nah, di sini selected ini berfungsi untuk mengatur pilihan default dari website tersebut. Di sini sudah ada Bandung, maka yang muncul di sini, nah, ini contoh dari tag selected yang tadi. Langsung saja kita lihat yang lainnya. Ada tag tujuan. Nah, seperti biasa yang tadi, codingannya ya 11-12 lah sama yang tadi. Kemudian ada tanggal berangkat sama penumpang. Nah, di sini juga sama menggunakan selected, required, tag p dan tag div. Langsung saja kita ke bagian selanjutnya. Di sini ada sesuaikan jadwal. Nah, teman-teman di sini bisa mengatur jadwal yang diinginkan gitu. Contohnya di sini ada pilihan Bandung Cimahi, ada jam 7 keberangkatannya, kemudian estimasi waktunya selama 1 jam,
dan kursi yang tersedianya ada 17. Harganya 35.000. Kemudian ya ke bawahnya ya seterusnya gitu ada. Cuma yang membedakannya di bagian jam keberangkatannya ada jam 7, jam 8, jam 10 dan lain-lain. Seperti itu. Kita langsung saja lihat di codingannya yang memilih jam keberangkatan yang tadi. Nah, di sini yang sesuaikan jadwal ya seperti biasa menggunakan tag button untuk menampilkan tombol. Lalu di sini, nah ini nih, bagian ini ada Bandung Cimahi yang tadi, kemudian ada span, tag span, jam 7, dan span style, font size untuk mengatur ukuran si paragraf tersebut. Nah, yang ini estimasi waktunya. Lanjut di bagian bawahnya ada Rp 35.000, kemudian di atasnya ada text right. Nah, ini menunjukkan bahwa si Rp 35.000 akan ditampilkan di bagian kanan halaman website. Contohnya ya seperti ini. Maka akan tampilnya di sebelah kanan. Lanjut lagi di bagian bawahnya ada tag button seperti biasa untuk menampilkan tombol pilih di sini. Nah, kemudian form action. Nah, jika teman-teman sudah fix gitu untuk memilih yang jam 7 ini, tinggal diklik. Nah, maka si halaman websitenya akan menampilkan halaman yang selanjutnya gitu. Nah, fungsi dari form action ini ya seperti itu. Di sini tertulis ada pemesanan.html. Maksudnya ini adalah halaman website HTML yang selanjutnya. Dan yang di bawahnya lagi ini ya sama gitu codingannya, yang membedakannya cuma di jam 8. Nanti tadi kan jam 7, jam 8 gitu. Di jam keberangkatannya itu yang cuma berbeda. Lanjut di bagian bawahnya ini ada tag script. Nah, ini mengartikan bahwa si HTML ini menggunakan teks JavaScript. Nah, di tag script type text/JavaScript. Jika yang tadi teman-teman ingin memilih yang jam 7 gitu, tinggal diklik di sini. Nah, bagian ini mungkin akan dijelaskan lagi oleh saya ataupun rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaipan Rizky. Saya di sini akan melanjutkan presentasi untuk page selanjutnya dari web shuttle yang kami buat. Pertama, lihat dari codingannya. Yang biasa kita memakai HTML dan script, dan juga ada bootstrapnya. Seperti ini ada head HTML, terus ada link href yang untuk menyambungkan ke file bootstrapnya. Ini file pickernya, ada selectnya, ini untuk font. Nah, di sini yang style type yang ini, di sini untuk mengatur background dan background gambar dan fontnya di dalam headnya. Nah, akan menjadi seperti ini backgroundnya. Lalu selanjutnya itu dari headnya. Yang headnya isinya mulai dari title, lalu link href ya, mulai dari title pemesanan, terus ada link href yang akan menyambung ke bootstrap, dan ini untuk backgroundnya. Lalu lanjut ke bodinya. Di sini memakai button on click untuk top function dan kelasnya. Nah, di sini div-nya juga pakai bootstrap yang untuk mengatur bagiannya seperti ini buat
warna, buat formnya, dan juga buat membuat formnya. Di sini ada keberangkatan dan tujuan, memakai header 5 yang akan menampilkan keberangkatan dan tujuan. Dan di sini div kelasnya akan menampilkan Bandung, dan selanjutnya Cimahi, dan di tanggal dan jam. Ya, selebihnya sama aja, fungsi dari ini sama saja. Dan selanjutnya ini buat section. Ini buat data pemesan dan penumpang. Jadi saat mengisinya, mengatur kolom pengisiannya juga, yang data pemesanan penumpang, mengatur yang ininya nih, mengatur semua ini, bagian coding yang ini, yang section sampai div dan sebagainya. Dan selanjutnya masukkan script juga untuk menyambungkan ke file-file yang lain. Dan ini script ini untuk mengatur scroll window. Dan yang ini untuk mengatur script ini untuk mengatur untuk mengatur yang ini nih. Tuh, jadi pas tabelnya kan ada masukkan nama pemesan. Oke, setelah mengisi form data diri, kemudian akan diarahkan menuju halaman untuk memilih metode pembayaran. Setelah memilih tiket tujuan di halaman sebelumnya, di halaman ini menampilkan informasi keberangkatan dan tujuan, tanggal, jam, penumpang, dan harga yang harus dibayarkan. Untuk membuat informasi tersebut, berikut adalah kodenya. Tidak jauh berbeda seperti yang saya jelaskan di halaman depan tadi, yaitu ini adalah post container fluid packs untuk mengatur ukuran panjang sebuah header. Nah, untuk header sendiri itu yang ini yang berwarna biru gelap. Kemudian untuk menampilkan informasi keberangkatan sampai jumlah penumpang dan harga bayar adalah ini kodenya. Untuk menampilkan dari arah mana dan kemana tujuan penumpang tersebut. Kemudian ini untuk menampilkan jam, untuk menampilkan penumpang, berapa penumpang, dan jumlah yang harus dibayarkan. Ini kode untuk menampilkan informasi tersebut. Kemudian ke bawah ada pilihan metode pembayaran yang cukup komplit. Di sini ada bisa menggunakan ATM, mobile, internet banking, pembayaran instan, virtual account, maupun gerai retail. Untuk membuat informasi seperti ini, berikut adalah kodenya. Nah, untuk membuat pilihan metode pembayaran untuk memilihnya, nantinya pengguna hanya tinggal mengklik metode pembayaran apa saja yang dikehendakinya. Dan ini untuk membuat seperti ini, yang bulat ini kita menggunakan input type radio class custom form control input, namanya payment. Dan untuk gambar yang seperti ini kita download terlebih dahulu gambarnya, banyak, tinggal mencari di Google, kemudian simpan dan kita panggil. Gambarnya berada di folder image dan nama gambarnya vinpy.png. Untuk vinpy di sini yang paling atas. Kemudian untuk kode ke bawahnya sama seperti yang di atasnya, tinggal dipanggil nama gambarnya saja, menyesuaikan. Kemudian ke bawah lagi ada informasi jumlah tiket yang dipesan, harga tiket, biaya layanan, total bayar. Dan untuk membuat informasi seperti ini adalah kodenya. Ini adalah kode
yang digunakan untuk menampilkan informasi jumlah tiket, harga tiket, biaya layanan, dan total bayar. Di sini Anda menggunakan polygon center font white bold supaya terlihat lebih tebal. Kemudian ke bawahnya sama saja, tinggal mengikuti yang di atas. Untuk membuat checkbox seperti ini atau untuk memberikan tanda centang, menggunakan input type checkbox custom form control. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.